Wa qawluhu li Husain ibn Ubaid al-Khaza'i walid Imran ibn Husain. Perkataannya Nabi kepada Husain bin Ubaid al-Khaza'i, bapaknya Imran ibn Husain, utrukis sittata, tinggalkan yang 6, Tuhan yang 6 itu, wa'budilladzi fis sama, beribadalah zat yang ada di langit. Hadza huwal lafzu, inilah lafaz alladzi dzakarahul muallifu, yang muallif telah menyebutkannya. Man muallif? Ibnu Qudamah. Wa dzakarahu, dan dia menyebutkannya fil Isabah, di dalam kitab Isabah. Isabah itu miliknya Ibnu Hajar. Min riwayati Ibni Khuzaimah, dari riwayat Ibni Khuzaimah, fi qissati islamihi, di dalam kisah Islamnya Husain, bilafzi ghairi hadza, lafadznya bukan seperti ini. Lihat, lafadz yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab ini lain dengan yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Isabah. Ibnu Qudamah punya kitab Isabah, Pak. Isabah miliknya Ibnu Hajar. Wa fi iqrarun Nabi, di dalamnya ada ikrarnya Nabi li Husain, kepada Husain, hina qala, ketika Rasul berkata, sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Berarti orang kafir dulu itu memahami Allah itu ada di mana? Di langit. Cuma sekarang saja. Jadi jangan sampai ngomong kiai-kiai sekarang itu lebih apa? Lebih jelek, lebih sesat daripada Fir'aun. Sampai sih ngomong ini apa kan? Karena apa? Karena Fir'aun mengatakan apa? Allah tadi mana? Ibni li, ya apa? Ya Haman ibni li. Apa ya kawan? Ija'ali, bukan sarha, ija'ali sarha. Lali at-tali'u ila ilahi Musa. Tangga kan bacaannya. Bikinkan aku tangga ya Haman, barangkali saya bisa melihat apa? Tuhannya Musa. Berarti kan naik tangga, berarti kan di atas, ya kan? Nah, berarti Fir'aun itu memahami Allah itu di mana? Nah, berarti orang-orang sekarang itu lebih sesat. Ya gak iso ngomong kayak gini, ya gak iso. Apa ulama ini? Wa ajma'at salafu, dan ulama salaf telah sepakat ala subuti uluwidzat, atas tetapnya uluwidzat lillahi, bagi Allah, wa qawnuhu, dan keberadaan dia fis sama, di langit, fayajibu isbatuhu ala subuti uluwidzat lillah, tetapnya uluwidzat bagi Allah, wa qawnihi, dan keberadaannya Allah fis sama, di langit, itu udah disepakati. Oleh karena itu fayajibu, maka wajib isbatuhu, ditetapkannya hu itu Allah, hu itu di atas langit, lahu bagi Allah, min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamsil. Waqad angkara ahlu ta'til mengingkarinya. Kaunallahi, keberadaan Allah, bidatihi, dengan zatnya, di sama, di langit. Allah enggak di langit, zatnya Allah enggak di langit, biasa. Wafasaru, dan mereka mentafsirkan maknahu, maknanya, anna, bahwasanya fis samai, di langit, mulkahu, kerajaannya Allah, wasultanahu, dan yang di atas itu juga Allah, tapi kerajaannya dan
kekuasaane. Lah kerajaane Allah di langit terus di dunia gono kerajaane ngono. No wae panung baong alu ta'til iki. Wa naruddu tan kami bantah alaihim atas mereka bima sabaqo dengan apa-apa yang terdahulu fil qaidati rabi'ah di dalam kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat 3 bantahan. Wa biwajhin rabi'in segi yang 4 bantahan yang keempat. Anna mulkallahi bahwasanya kekuasaannya Allah, bahwasanya kerajaannya Allah, wa sultanahu dan kekuasaannya Allah itu fis sama di langit, wa fil ardi aidha dan di bumi juga. Masa kekuasaannya Allah kerajaan di langit tok. Wa biwajhin khamisin bantahan yang kelima. Wa huwa dalalatul aql adalah penunjukan akal alaihi atas Allah di atas langit itu li'annau sifatu kamalin karena di atas itu sifat sempur namanya di atas itu apa? Orang yang tinggi, orang yang mulia. Nah andai kata di bawah di mana-mana ya enggak mulia cah. Itu dalalatul aql menunjukkan di atas itu adalah sifat mulia. Jelas? Naam ya kawan. Ngerti? Jelas, tapi aku sudah dipahami aku dah terus mulai ngono gak. Jadi karena sebab sakit iki. Wailah anak gak seneng seperti ini kan. Memang di atas iku kesannya apa? Mulia enggak? Iya ya kan raja di atas, orang di bawah iku jenenge raja. Wa biwajhin sadisin dan segi yang keenam. Wa huwa dalalatul fitrati dia adalah penunjukan fitrah alaihi di atas langit Allah itu li'annal khalqa karena makhluk itu mafturun wis dikei fitrah ala annallaha bahwasanya Allah fis samai di langit. Fitrah ya Allah itu di mana? Di langit. Masyaallah. Spiro yang gelisir kok iki mari. Cukup bisa kita setiaja insyaallah. Tahawiyah kan ya, matan tahawiyah. Miliknya jamaah minal ulama kumpulan ya. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Bin Baz, Syekh Albani. Gak, matan tapi ono sareh eti. Talikat namanya. Talikat, sebut talikat apa jenenge yo tak mau sih ya. Insyaallah. Jangan gede-gede dulu. Terlalu besar nanti terlalu santai aja. Makna kaunillahi fis sama, makna keberadaan Allah fis sama di dalam langit apa di langit apa di atas. Fi itu kan apa fi? Di air di dalam gelas. Berarti apa di dalam gelas? Masa Allah di langit berarti apa Allah diliputi langit atau bagaimana artinya? Ngerti enggak maksudnya? Ya. Al-ma'na sahih, makna yang benar likaunillahi terhadap likaunillahi keberadaannya Allah fis samai di langit. Maksudnya anallaha bahwasanya Allah ala sama di atas langit. Fi bimana di atas. Bukan fi di dalam, duduk fi ku di atas. Ini lewat di mana ini? Wasitiyah lewat apa? Fi. Ini bisa bimana apa? Ala dan bisa bimana apa? Fi dzarfiyah tapi bukan maknanya seperti itu ya. Lewat iki. Tapi maka fi di sini bimakna ala. Wa laysat lil dzarfiyah bukan maknanya dzarfiyah. Apa makna dzarfiyah? Itu diliputi di dalamnya. Kayak air di dalam gelas, iki dzarfiyah. Dan Allah di langit bukan maknanya dzarfiyah. Kalau Allah dapat Allah diliputi langit. Laisa hadzal makna. Mas Hasanuddin, tapi jangan main gini Hasanuddin iki dolen arek cilik iki din. Li'anna samaa karena langit la tuhitu tidak bisa meliputi billahi dengan Allah. Langit itu enggak bisa meliputi, wong Allah lebih besar daripada langit. Mana langit itu bisa meliputi Allah? Gak iso. Au
innahu fil ulu, atau Allah itu di atas. Nah, kalau begitu fi di mana di dzarfiyah, tapi as-sama artinya tinggi, bukan artinya langit yang kita ketahui, bukan. Ngerti maksudnya? Fi di sini artinya dzarfiyah boleh, tapi langit bukan jismiyah, benda, tapi as-sama artinya di atas. Au innahu, atau bahwasanya fi itu artinya ulu. Baik. Atau innahu, bahwasanya dia Allah fil uluwi, di atas. Fasama'u, maka sama bimaknal ulu, dengan makna ulu artinya fi ini dzarfiyah, tapi as-sama bukan maknanya langit yang kita lihat, tapi artinya tinggi. Walaisal muradu biha as-sama'u al-mabniyah, bukan yang dimaksud biha dengan as-sama ini adalah langit-langit yang dibangun yang kita lihat ini, tapi as-sama artinya tinggi. Tanbihun, dzakarul muallifu, muallif telah menyebutkan annahu naqala, bahwasanya beliau telah menukilkan an ba'dil kutubi, dari sebagian kutub-kutub al-mutaqaddimah yang terdahulu, anna, bahwasanya min termasuk alamatin nabi, tanda-tanda kenabiannya nabi, wa ashabihi, dan tanda sahabatnya nabi, annahum, bahwasanya mereka ini yasjudun, sujud di bumi, wa yaz'umuna, dan mereka itu menyangka anna ilahu, bahwasanya ilah mereka fis sama. Ternyata wa hadzan naqlu ghairu sahihin, penukilan ini enggak benar. Enggak benar penukilan ini. Li'annahu la sanadalahu, karena go'ono sanati. Jadi penukilan Ibnu Qudamah itu enggak benar. Kalau dijawab, masa Syekh Ibnu Utsaimin lebih pintar dari Ibnu Qudamah. Ya gak ngono, jawaban enggak pas ya, Pak. Enggak pas jawaban seperti itu, ya. Enggak jawaban thalibu ilmin. Enggak jawabannya thalibu ilmin. Saya pernah sampai ini, saya sendiri kan. Saya sendiri mengalami, saya sampai pernah disentak oleh guru saya gara-gara ini. Gara-gara ini. Di situ gara-gara kif. Aku saya kan manualan. Saya ngono aku. Saya ngono. Manualan. Anta huwa. Aku ngono ya, Pak. Itu gak apa namanya? Ya, mau masalah pembahasan. Ya saya sadari saya kurang adab gitu. Kurang adab saya. Tahu-tahu saya minta maaf. Menakosa ya, Pak. Biasa menakosa kan keluar kurang adabnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni saya ini. Kalau gitu saya, anak bilang, tapi guru saya Masya Allah enggak seperti itu. Dia paham lah watai orang Indonesia. Tapi anak bilang, afan ya Ustaz, bangun. Ala kuliah Evan, Masya Allah. Masalah ini, jadi kalau, ya memang wajar Evan, wajar ini. Karena hal yang, perkara-perkara yang kemudian saya juga sadar lagi dengan hadis Umar bin Khattab, ketika beliau dengan Abu Musa al-Asy'ari, ya. Ketika al-idhun itu salah lebih benar mana Umar dengan Abu Musa? Dibantah oleh Ibnu Daqi al-Id, bahwasanya bantahan omongan seperti beberapa omongan ahlu bid'ah. Sampai gitu ya, Man. Jadi enggak boleh seperti itu. Jadi al-haq itu aina makan, dimanapun dia berada diambil. Jadi enggak boleh kita istilahnya ngono, bahasane ngono ora adab. Itu baru sadar, kan. Jadi lalu dilalui ya, kawan, masyaallah. Ya, ala kulli hal merubah akhlak lah kita sendiri enggak. Saya sendiri enggak apa namanya? Juga banyak kekurangan adabnya dalam talab ilmu. Ala kulli hal semuanya perlu diperbaiki. Perbaikan ya, kawan. Ya, saya itu langsung sadar, alhamdulillah diingatkan. Setelah itu langsung minta maaf. Sampai juga ya ceritain suatu kata Sadul Karnain masalah hadisiyah, anak bahas kata berbeda. Ya udah, penuh juga sama gitu. Ala kulli hal masalah-masalah ya namanya talibul ilmi, ikhwan, barakallahu fiik.
Alakul hal sekarang lebih harus lapang dada. Masalah seperti ini masalah yang biasa, hadis berselisih, fik berselisih. Ada perkara yang perlu kita lapang dada. Ya sama gitu, ya bahasanya bahasa itu sudah. Kata. Ingat ya kan. Ada tulisan apa? Buku harian ya. Wali annal imanah, karena iman bi'uluwillahi, dengan tingginya Allah, wasujudi lahu, dan sujud kepada Allah, itulah yukhtasani bihadihil ummah, tidak dikhususkan dengan umat ini ya. Seakan-akan dengan cerita tadi koyoke sujud kepada Allah dan Allah ada di langit itu apa ya konana? Koyoke kekhususan untuk umat ini, padahal sujud kepada Allah dan keyakinan Allah ada di atas itu bukan kekhususan umat ini saja. Wa ma la yukhtassu, dan apa-apa yang tidak dikhususkan, la yasihu ayyakuna alamatan, enggak bisa dijadikan tanda, bukan kekhususan. Yang namanya tanda itu adalah kekhususan. Wong enggak kekhususan kok dikatakan tanda, yang enggak bisa. Wali anna ta'bira bizam. Bahkan yang kedua, karena ungkapan dengan zamai wa yaz'umun itu fi hadzal amr laisa bimadhin, dalam perkara ini bukan pujian. Kok mereka yaz'umun menyangka sawangane takbir madhaba, takbir zam di sini itu tidak terpuji. Lianna aktsara ma ya'ti zam, karena kebanyakan kata zam itu datang fi ma yusakku fi, pada hal-hal yang diragukan. Kebanyakan kata-kata zam itu datang di mana apa? Di mana perkara yang diragukan. Alhamdulillah, cerita lagi ini. Sampai saya awal kali datang sama Muhammad Sohir, pengarang kitab apa itu? Hulal. Saya bantu masalah tahrik. Awal kali datang, saya bantu sama tahrik. Masya Allah, biasa Evan, awal-awal semangat. Muhammad Sohir ini, Masya Allah, menghadapinya dengan jelas slow, santai. Anak gini manis, pokoknya buh pasaran melbuah untuk apa? Berusaha bahasa Arab lah. Ala kulli hal, ternyata yang anak ilmu itu dipelajari harus dengan adab. Yang kedua, ilmu itu ternyata ditinggikan oleh Allah dengan tawadhu, bukan dengan itu semuanya. Ilmu itu ditinggikan dengan tawadhu, disinari dengan tawadhu dan dengan adab. Masya Allah, barakallahu fiik. Sadarlah kita bahwasanya ilmu itu tidak dengan seperti itu. Ilmu itu tidak dengan seperti itu. Nah, dan Allah memberikan ilmu, dan ilmu yang barokah dengan seperti itu, tidak dengan yang lain. Nah, Masya Allah. Begitulah karena pentingnya belajar adab. Di awal kali kita belajar ilmu. Di awal kali kita belajar ilmu. Penting sekali adab. Masya Allah. Terusnya, Su'ilal imamu Malik ibnu Anas rahimahullah. Ditanya Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Faqila ya Aba Abdillah Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ditanya, kaifa istawa? Bagaimana istawa? Qala Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu enggak majhul. Ismana? Istiwa itu maklum, lau kaifiyah. Siapa yang memberikan kaifiyah? Siapa yang tahu kaifiyahnya? Hanyalah Allah. Siapanya? Imam Malik ghairu majhul. Ghairu majhul menunjukkan makna istiwa maklum wa kaifiyatuhu maklum. Tapi siapa yang tahu kaifiyahnya? Hanya Allah. Wal kaifu ghairu maqul. Membagaimanakan itu ghairu maqul, enggak bisa kita mengetahuinya, enggak maqul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Summa amara bir rajuli, kemudian dia memerintah
dengan seorang rasul itu untuk dikeluarkan, fa ukhrija, maka dia pun dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Jawabu al-Imam Malik ibni Anas. Jawaban Imam Malik ibni Anas ibni Malik. Walaysa abuhu Anas ibnu Malik sahabi. Bukan bapaknya Anas bin Malik sahabi, lain ya. Malik ibnu Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik bukan sahabat ini, tapi yang lain, tabi'in yang lain. Bal ghairuhu, bahkan Anas bin Malik yang lain. Wa kana jaddu Malik, dan adalah kakeknya Malik. Siapa namanya? Malik. Min kibari tabi'in, termasuk kibari tabi'in. Wa abu jaddi, dan bapaknya kakeknya adalah minas sahabah. Jadi juga Malik ibnu Anas. Berarti kalau Anas sahabat tidak. Wulida Malik sanata 93 Hijrah bil Madinah wa mata fiha sanah 179 wa huwa bi asri tabi'in. Malik itu hidupnya di zaman tabi'in. Kalau Syafi'i ya, Pak? Tabi'in lebih besar Imam Malik daripada Syafi'i. Syafi'i itu gurunya siapa? Muridnya Imam Malik. Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Menghafal muwatta'nya Imam Malik itu Syafi'i. Mafhum. Dan kisah ma'rufah, Imam Malik suatu saat ditanya suatu masalah hukum, si santri ini tanya Imam Syafi'i. Mafhum. Dengan jawaban yang berbeda. Kemudian si santri ini langsung lapor kepada Imam Malik. Imam Malik, jawaban antum kok seperti ini. Sedangkan jawaban apa? Syafi'i seperti ini. Ditanya, mana Syafi'i? Ditanya, seret. Syafi'i menjawab, seret. Masya Allah. Kemudian setelah itu, Imam Malik telah komentari wal apa? Dan dia diam dengan jawaban Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah. Jadi seorang guru gak boleh apa? Gak boleh gengsi dengan jawaban santri. Andai kata jawaban santri itu benar. Dan itulah Allah angkat Imam Malik menjadi derajat yang tinggi karena tidak sombong dan gak angkuh. Jadi jangan angkuh ya panana. Ini sifat yang repot iki ya. Repot sifat yang repot iki. Biasanya kalau sudah di atas gini biasanya pol, gak gelem mundur. Ketika apa santri ini menyelisih gak gelem mundur. Nah, inilah sifat yang angkuh seperti ini. Bahkan ada kata ada santri serat langsung digentai seret. Ada panana enggak pas. Ala kulli hal tawadhu insyaallah simatu thalibi ilmin. Ya, sinarnya talibu ilmin, jalannya sifatnya talibu ilmin yang benar. Setelah itu apa? Sampai Imam Malik itu terpesona ya. Benar bacanya kan? Dengan Imam Syafi'i. Sehingga ketika itu Imam Syafi'i ketika mau pergi pun ya pamitan sama gurunya dan dinasihatkan minta nasihat kepada gurunya, dan Syafi'i seperti itu ya kawan, tekun dan mematuhi perintah gurunya, tekun dan mematuhi dan masih menghormati guru-gurunya. Bukan berarti Syafi'i itu kemudian muridnya pinter ngono langsung ngensai wala, dia tetap hormat. Meskipun dia punya jawaban berbeda, tapi dia tetap hormat kepada gurunya. Jadi masing-masing ada sisi tawadhu, baik dari sisi guru dan juga dari sisi murid. Lah hendaknya dijaga antara guru dan murid ini masalah seperti ini, dan insyaallah Allah akan berikan barokah di antara keduanya. Masya Allah. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.